Bukalah Alkitab saudara, kita akan membaca dari buku Amsal pasalnya yang pertama. Ayat keberapakah kira-kira? Ayat ke-7 biasanya ya. Baiklah, tapi kali ini bukan ayat ke-7. Ya, hampir benar. 7 kurang 2. Kita akan membaca Amsal 1 ayat 5. Siap saudaraku? Amin. Amsal 1 ayat 5. Mari baca dengan suara yang kuat. 1, 2, sudah dapat? Kiri kananku sudah dapat? Sudah perhatikan kiri kanan saudara? Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Siapa di sini orang bijak? Masa? Ya, amin. Haleluya. Jadi kalau orang bijak, menurut buku Amsal, yang penuh dengan nasihat, hikmat supaya kita tidak bodoh, amin. Orang bijak mendengar, apa saudara? Mau mendengar? Mau dia mendengar? Ada di sini batasan umur. Orang bijak mau mendengar ketika dia masih usia muda. Orang bijak mau mendengar ketika dia belum menikah. Orang bijak itu mendengar ketika dia masih miskin. Jadi kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah kaya, sudah punya kedudukan, tidak perlu lagi mendengar. Tidak ada. Orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ya, sampai Tuhan memanggil kita pulang ke sorga. Bilang amin semuanya. Amen. Dan orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi bila kita mau mendengar, itu salah satu tanda kita bukan orang yang sombong. Sambungan firman Tuhan, poin yang berikutnya pada minggu ini, keangkuhan berarti menolak saran-saran, menolak nasihat-nasihat. Saudara catat, menolak perbaikan-perbaikan. Saya ulangi, menolak saran, menolak nasihat, menolak perbaikan, menolak masukan. Karena mempunyai sikap yang berkata, ya, aku tahu apa yang aku lakukan. Jangan mengajari aku. Jangan campuri urusanku. Apakah engkau sadar kepada siapa engkau berbicara? Nah, itu dia orang sombong. Bagaimana tadi sikapnya? Dia menolak saran, dia menolak masukan, dia menolak nasihat, dia menolak perbaikan karena sikapnya berkata, aku tahu apa yang aku lakukan. Jangan ikut campur. Jangan ajar-ajari. Kau enggak sadar ya dengan siapa kau bicara? Aku lebih kaya dari kau. Aku lebih tua dari kau. Aku lebih lama selamat dari kau. Aku lebih pintar main musik daripada kau. Aku lebih pintar bahasa Inggris daripada kau. Aku sudah punya titel, kau tidak punya. Pekerjaanku lebih baik daripadamu. Gajiku lebih hebat, uangku lebih banyak. Mukaku lebih ganteng. Tubuhku lebih cantik. Dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat. Saudaraku yang kekasih, itulah sekali lagi sifat iblis. Ya, tidak mau menerima perbaikan. Sudah merasa dirinya yang paling hebat. Seberapa hebat pun kita, tetap ada masukan dari orang lain, walaupun mungkin lebih muda, lebih sedikit uangnya, lebih tidak ada gelarnya, tetapi Tuhan bisa memakai mereka untuk membawa firman Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Apalagi kalau yang memberikan nasihat itu memang dikasih Tuhan otoritas untuk memberikan nasihat.
orang tua badani yang takut akan Tuhan, orang tua rohani, pendeta saudara, pemimpin kelompok sel saudara, pemimpin saudara di dalam pelayanan. Apalagi kalau orang tersebut memang sudah lebih berpengalaman dari kita. Dia seorang ibu, kita belum menikah. Dia beri nasihat mengenai hubungan. Saudara mengerti? Ada amin? Seandainya dia tidak demikian pun harus kita mau open minded, terbuka. Apalagi kalau memang dia lebih baik daripada kita. Tapi kesombongan menghalangi kita untuk mendengarkan masukan daripada orang lain. Mari buka Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua. Bacalah kuat-kuat Amsal 11 ayatnya yang kedua. Dapat saudaraku? 1, 2, 3, ya. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kenapa ada hikmatnya? Karena dia mau belajar. Dan mau diajari. Coba kuat-kuat bilang, mau belajar, mau diajari. Tanpa batasan umur. Ada amin? Tapi kalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Ada aja kritik kita sama orang yang memberi perbaikan. Karena dia kan gak punya orang tua kayak aku. Mulutnya gampang aja bicara. Kau buat gini. Orang tua dia kan udah selamat, orang tua aku enggak. Dia tahu apa? Dia masih muda. Dia gak tahu apa yang dia bilang itu. Ngomong aja pandai. Dia sendiri pun belum tentu melakukan yang dia bilang. Sibuk memberi komentar. Sibuk memberi kritikan. Sibuk memberikan cemoohan dan tidak dapat mengambil satu kebaikan dari saran dan nasihat yang disampaikan. Itulah ciri-ciri orang sombong. Jangan mau jadi orang demikian. Orang yang rendah hati memiliki hikmat. Seandainya orang yang di depan ini pun kacau hidupnya, tapi kalau firman yang diberitakannya dan saudara tidak melihat kepada hidupnya, melihat kepada firman, bagaimanapun saudara dapat menerima manfaatnya. Apalagi kalau yang di depan hidupnya baik. Tapi kesombongan menghalangi kita. Menghalangi kita untuk menerima saran tersebut. Untuk menerima perbaikan tersebut. Ya, kita mengeraskan hati kita. Jangan demikian. Buka satu ayat lagi dalam Amsal 13. Balikkan Alkitab saudara. Bacalah ayatnya yang ke-10. Minggu lalu kita sudah baca ayat ini, kita ulangi, kali ini kita fokuskan kepada bagian B. Tapi kita baca Amsal 13 ayat 10 seluruhnya. Siap saudara? 1, 2, 3, ya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, sudah jelas, dari mana datang hikmat? Enggak tiba-tiba kayak nujum. Saudara betapa dapat hikmat. Tidak. Saudara mendengarkan nasihat. Mau menerima perbaikan. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Saudaraku, kerap kali yang membuat anak-anak Tuhan ya tetap tidak berubah hidupnya, tetap terpuruk, bahkan semakin buruk. Maksud saya semakin diikat oleh dosa. Bagaimana saya mengucapkan dalam perkataan? Bukan karena dosa itu sendiri. Ya karena sebenarnya dosa tidak membuat Tuhan berpaling dari kita. Itulah kalau menurut saya. Kalau memang dosa membuat Tuhan langsung jijik dan meninggalkan kita, lihatlah Adam dan Hawa. Setelah berbuat dosa, Tuhan masih cari loh. Berarti Tuhan tidak terganggu akan dosa mereka. Tuhan bertanya, Adam, di manakah kau? Dicari Tuhan orang berdosa. Sama seperti kita pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan berdosa. Tuhan tidak menutup pintu pertobatan, pintu keselamatan, tidak. Tapi banyak anak Tuhan tidak kembali. Kenapa? Malu. Malu kenapa? Sombong. Kesombongan saudara menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan berkata, sudah sangat bersalah aku, sudah sangat jahat aku, ya sudah sangat berontak aku, sudah salah yang kupilih. Memang salah lah, tidak usah bilang karena aku tertekan, karena aku ini, karena aku. Memang sudah salah. Lalu apa kata Tuhan kalau kita tidak malu datang kepadanya? Walau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju.
Amin saudara, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Buat kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Jadi persoalannya ada pada kita. Itu sebabnya banyak kan anak-anak Tuhan tidak lagi kembali kepada pelayanan. Kenapa? Malu. Itu akarnya sombong. Sudah pun dikasih nasihat, dikasih masukan, dikasih saran untuk perbaikan hidupnya. Tidak mau juga. Bahkan banyak, lumayan kalau hanya tidak mau kembali melayani, tidak kembali kepada sidang ini, kepada sidang yang hidup, di mana dia lahir baru, di mana dia diajari. Tetap seperti Kain di tanah Nod, artinya mengembara. Dari satu gereja kepada gereja yang lain. Itu kesombongan. Nah, saya percaya, jauh di dalam hati nurani, taunya dia tidak benar. Tapi kesombongan menghalangi untuk pulang. Saudaraku, jangan dibiarkan kesombongan tumbuh. Amin. Amin. Jangan biarkan kesombongan saudara menghalangi saudara untuk menerima saran dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh yang gentleman. Dia baik, dia tidak memaksa. Dia bicara dalam hati kita, nakku kasih hidupmu untuk Tuhan. Nakku berhenti lakukan itu. Nakku, putuskan hubunganmu dengan orang-orang ini, itu pergaulan yang buruk, tidak ada baiknya untukmu. Nakku, jangan ambil itu berbahaya, itu jebakan daripada iblis. Itu saran daripada Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus bicara langsung kepada saudara dari hati saudara, kadang-kadang Roh Kudus memakai orang-orangnya, hamba-hambanya. Terima saran daripada Roh Kudus. Amin saudara. Ya, misalnya saudara dalam satu pekerjaan ditawari satu proyek, ditawari satu job, di mana kalau saudara ambil, saudara dapat uang basah sangat banyak. Tiba-tiba saudara dapat menjadi sangat kaya. Tapi ada beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi saudara pikir Tuhan akan mengampuni. Lalu saudara sharingkan ini kepada teman sepelayanan. Lalu teman sepelayanan bilang, kesempatan seperti itu memang sangat baik, sangat langka. Tapi kalau itu berarti harus mengorbankan kekudusanmu, harus mengorbankan hati nuranimu, jangan ambil. Itu Roh Kudus. Karena dalam hidup ini saya lihat itu yang kaya tiba-tiba, sukses tiba-tiba, kerap kali, tidak selamanya, tapi kerap kali tidak benar. Enggak begitu jalan Tuhan. Saudara bilang Yusuf tiba-tiba kok? Tidak. Puluhan tahun dia di penjara. Puluhan tahun dia menahan diri, menyangkal diri. Jadi hamba lagi di budak Potifar. Bukan tiba-tiba jadi Perdana Menteri, tidak saudara. Biasakan terbuka untuk menerima saran dan masukan daripada hamba-hamba Tuhan. Karena kalau saya heran saudaraku, melihat susahnya manusia zaman sekarang diajari. Ya, ada saja jawabannya ketika diajari. Ada saja, ya itu tadi, menjawab, ya, untuk menunjukkan dia tidak sepenuhnya setuju. Apakah untuk menyatakan saya juga hebat? Ya, saya juga tahu apa yang kamu bilang itu. Tapi menjawab, tidak gampang menerima. Betul kali itu Pak, betul kali yang kau bilang Bang, betul kali yang kakak bilang itu, saya ikutilah. Gak cukup rendah hati untuk mengatakan itu. Ya, beberapa orang saya lihat diajari misalnya oleh ibu gembala secara langsung. Katakanlah dia belum menikah, belum punya anak. Ya. Atau katakanlah sudah menikah mau punya anak, atau katakanlah ibu muda. Tiga-tiga ini sudah pernah diajari Ibu Munte. Memberikan satu nasihat mengenai hubungan, bagaimana mengurus anak misalnya. Ya, misalnya dia hamil, lalu Bu Munte bilang, jangan, kalau lagi hamil, kalau memang bukan terpaksa, bukan untuk pelayanan, jangan naik pesawat terbang. Misalnya, ya. Atau kalau mengurus anak, kalau sama anak itu, kalian, suami dan istri, jangan berkelahi di depan anak. Anak dapat melihat kalau kalian tidak setuju, nanti dia akan pertentangkan kalian, pandai dia. Tapi ada saja jawabannya. Padahal jelas pertama, Ibu Munte sudah punya anak. Sudah punya cucu. Ibu Munte, ibu gembalanya. Ibu Munte, dokter spesialis anak. Dia S1 pun tidak. Ibu Munte adalah hamba Tuhan yang mengasihi dia.
Jadi dari sisi manapun seharusnya wajarlah bagi dia untuk menerima nasihat itu dengan sukacita dan melakukannya. Tapi nggak bisa, kesombongannya menghalanginya. Ada saja jawabannya. Ada kok Bu, orang sana juga waktu hamil naik pesawat anaknya nggak apa-apa, jadi saya mau tetap naik. Bapak saya sama mak saya dulu waktu besarkan saya juga begini, makanya begini, nggak apa-apa kok berkelahi depan anak. Lalu saya lihat Ibu Munti tetap sabar, tetap berusaha ya memasukkan seberapalah yang bisa ya, seberapa yang bisa tinggal dan dipercayakan kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa menerangi hati dan pikirannya. Tapi kejadian-kejadian seperti itu membuat saya heran dan saya tanya pada Ibu Munti, memang bodoh kali ya Mak ya. Sampai udah jelas pun dia nggak sekolahan, Mama sekolahan, masa nggak mau terima nasihat Mama. Mama Ibu Gembalanya lebih memilih dia pergi kepada dokter lain yang jauh lebih muda dari Mama. Kok begitu dia ya? Bodoh kali memang itu Mak. Ibu Munti ketawa dan berkata, bukan bodoh nakku, pandai kali pun dia, maka bisa dijawabinya kita. Itu namanya bukan bodoh nakku, itu namanya sombong. Tuh, mengerti saya, betul. Untuk sombong, seseorang tidak harus berhasil. Seseorang tidak harus kaya, tidak harus hebat. Orang-orang miskin pun bisa menjadi sangat sombong. Saudaraku, entahkah kita masih miskin, entahkah kita kaya, entahkah kita apa saja. Yang jelas sombong ini adalah sifat Lucifer. Jangan dipelihara. Basmi dalam nama Yesus. Bilang amin lebih kuat. Amin saudaraku. Kalau diajari kita perkara-perkara rohani, firman terima. Sakit hati saudara, bagus. Bapak Gembala sering mengajarkan kalau sakit hati saudara, tandanya masih hidup. Coba dulu pukul, jangan kuat kali yang sebelahnya, puk gitu. Nah, coba tanya dia, terasa? Apa katanya? Terasa, masih hidup kamu, bagus bilang. Nah, kalau saudara pukul, dibilangnya enggak terasa, tidak hidup dia. Jadi kalau dikasih nasihat, cek gini hati, terasa. Bagus. Masih hidup saudara. Jangan ikuti kesombongan yang menolak nasihat, terima. Amin. Bukan hanya nasihat-nasihat rohani, dengarkan baik-baik. Nasihat badani, maksud saya, misalnya nasihat seperti, anak-anak muda, menabunglah, miliki rekening di bank, terima. Jangan, saya dari kakek nenek moyang saya, semua kami simpan uang di sini. Di bawah bantal, jangan. Lebih aman. Kami harus beli emas atau menjawab saja, ada saja jawabmu. Jangan, diajari begitu, terima. Ya, dipikir terbuka. Diajari anak-anak muda, kalau ada tabungan, pakai, siapkan paspor, terima. Paspor. Nanti udah siap 5 tahun pun gaknya pergi. Mau kemana rupanya? Gak ada uangku pergi. Siapa rupanya aku kenal luar negeri? Memang gak akan bisa. Seperti Amsal 11, Amsal 13 tadi. Kalau kita sombong, cemooh aja yang tiba. Ya, komentar saja, jangan saudaraku. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya mau cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Saya mau diajari, saya mau dinasehati, saya sendiri mau belajar. Saya tolak kesombongan di dalam nama Yesus. Katakan amin. Baik, satu lagi masih sanggup? Hari ini yang kedua, untuk hari ini ya. Keangkuhan membuat seseorang bersedih ketika berkata, maafkanlah, aku bersalah. Keangkuhan membuat seorang bersedih ketika berkata, maafkanlah, aku bersalah. Nah, jadi orang-orang yang angkuh, ini maksudnya ini antara lain, ya artinya, gak mau bilang aku salah. Susah mengakui kesalahannya. Orang-orang yang sombong ya akan membenarkan kesalahannya. Bagaimana saudaraku? Membenarkan.
Untuk apa? Untuk melindungi jati dirinya, keakuannya. Padahal kekuatan dan kebesaran seseorang ditandai oleh adanya keberanian mengakui bahwasanya dia juga dapat berbuat salah. Saudaraku, sebagai seorang manusia, seberapa rohani pun kita, semuanya kita tetap berbuat salah. Gak ada amin di sini? Amin. Karena itu kita harus, ya, kalau saya bilang ya, punya kebesaran hati. Kalau firman Tuhan bilang kerendahan hati. Untuk mau bilang aku bersalah. Dan saya melihat ini dalam hidup Bapak Munte dan Ibu Munte. Mereka mampu bilang, iya udah salah Bapak. Pada kami anak-anaknya, yaitu anak-anaknya yang jelas jauh lebih muda dari dia, yang dihidupi olehnya. Sejak usia kami muda sampai usia kami dewasa. Kalau Bapak salah, Bapak akan bilang, iya salah Bapak. Mama pun bilang, ya salah Mama, maafkan Mama. Tidak sulit bagi mereka untuk mengucapkan salah. Dan saya ingat salah satu kejadian, saya masih lebih muda dari sekarang. Yalah ya, kemarin pun lebih muda dari sekarang ya. Di mana ada orang yang dekat dengan kami menuntut kepada Bapak Munte satu hal yang tidak layak dituntutnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman, jikalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Dan khusus dalam permasalahan ini, saya tahu betul Bapak saya tidak bersalah. Tetapi melihat orang ini tidak bisa damai sebelum tuntutannya dia dapat, maka Bapak pada waktu itu mau berangkat melayani pula. Dia datang ke rumah dan mengacau, itulah kata kasarnya. Maka Bapak dengan murah hati berkata, salahlah saya, maafkanlah saya. Yang jelas dia tidak bersalah. Yang menurut saya pada waktu itu adalah kekalahan telak. Karena saya masih bodoh. Saya pikir kok mengalah, kok minta maaf, senang ini orang. Lain kali dia akan buat lagi. Tapi menurut sorga, itulah kemenangan. Karena hawa rohani berubah. Ya, tidak ada lagi kuasa Lucifer di situ. Dibasmi semua hawa kemarahan, penuntutan. Karena dia tidak menyangka dia akan mendapatkan yang dia tuntut begitu mudah. Saudaraku, apalagi kalau kita benar-benar salah. Tolonglah mau bilang saya bersalah. Coba tanya kiri kanan. Maunya kau mengakui kalau kau bersalah, sobat? Pikir-pikir dulu. Jangan. Mau bilang. Semua bilang mau. Mari mau mengakui kesalahan kita. Mau mengakui kekurangan kita. Dan perhatikan kemarin. Dengar baik-baik. Dan jangan ada embel-embel di baliknya. Ya, ada koma-koma, tapi. Karena kalau ada tapi itu menghancurkan semuanya. Kau sangat cantik, tapi engkau bau. Maka lupa kita cantiknya itu, ya. Saudaraku, jangan ada tapi-tapi. Iyalah salah saya, tapi kalau tidak tadi kau, maka aku tidak akan. Apa itu? Gagal semuanya permintaan maaf di awal, tak usah aja. Kalau memang dari hati maaf, maaflah. Jangan pakai tapi-tapi. Bilang lagi sama kiri kanan, jangan pakai tapi-tapi. Ya, amin saudara. Tapi boleh, tapi enak ya, tapi tidak. Nah, perhatikan kemarin, Ibu Munte pernah mengajari kami, ada kutuk dosa ya beberapa orang, di mana keluarga orang itu turun-temurun suka membuat yang piutang jadi hutang, yang hutang jadi piutang. Terbalik, jahat itu. Ya, inilah jenis-jenis orang yang angkuh. Saudaranya yang salah, saudaranya yang harusnya minta maaf. Tapi begitulah kepandaian saudara berbicara.
dan melindungi keakuan saudara, sehingga entah bagaimana dalam situasi itu berhasil saudara membuat orang lain yang merasa bersalah. Misalnya, di sini ada yang berulang tahun, diundangnya semua teman sepelayanannya, salah satu lupa. Tibalah hari ulang tahun dari yang mengundang. Dia benar-benar lupa. Dia tidur di rumah, lupa, habis lupa lah, memang lupa. Artinya tidak cukup kasihnya, tidak cukup didoakannya. Kalau dia doakan tiap pagi kan, ingat dia, oh iya ulang tahun kawanku. Lalu kemudian hari Sabtu kumpul seperti ini. Kawan yang berulang tahun bertanya, kok nggak datang kakak? Saya tunggu-tunggu. Udah spesial saya siapkan makanan yang kakak suka. Kok nggak datang? Ingat dia. Dia bersalah kan? Pandai dia jawab. Alah, kau pun dulu aku ulang tahun nggak ada kau kasih hadiah. Nah, itu dia. Ada jenis-jenis orang seperti itu. Nah, cobalah dulu kita pikir-pikir, ada nggak ya? Kalau saudara nggak ingat satu orang pun, berarti saudara lah orangnya. Tidak ada lagi di tempat ini. Amin. Aminnya lebih kuat lah, biar lebih yakin. Bilang lagi sama kiri kanan, jangan hutang jadi piutang, saudara. Amin, saudaraku. Lalu yang berikutnya, ya, sama seperti yang kita pelajari ketika kita dalam membahas topik pertobatan sejati. Kalau memang kita sudah sampai kepada tahap mau mengakui kesalahan kita, maka lakukanlah usaha restitusi, ganti rugi atas kesalahan tersebut. Kalau dalam cerita ini, lupa kali aku sayang, maafkanlah aku. Nah, lalu saudara berikan hadiah yang tadinya budget saudara 50.000, tambahlah 75.000. Misalnya. Begitu juga dalam hal-hal lain yang Roh Kudus tegur. Kalau saudara dengar firman Tuhan, memberi di TKP kemarin, lalu Roh Kudus tegur, kaulah orangnya anakku. Jangankan memberi persembahan khusus. Ketika kau wisuda dulu tidak kau kasih persembahan khusus. Ketika kau dapat naik pangkat tidak kau kasih persembahan khusus. Ketika kau dikaruniai anak tidak kau berikan persembahan khusus. Ketika kau dapat mobil atau rumah. Bahkan kau punya persepuluhan pun tidak kau bayar dengan setia. Lalu saudara jawab Roh Kudus, yalah Tuhan, bulan ini ku kasih. Kalau betul-betul bertobat, saudara akan mengadakan restitusi. Ya, saudara berusaha, misalnya dalam hal ini, membayar persepuluhan bulan-bulan sebelumnya yang tidak saudara bayar. Itulah dia hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Ada usaha restitusi. Amin. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya mau mengakui kesalahan saya. Saya tidak lagi membuat alasan. Saya tidak menyalahkan orang lain. Saya tidak menyalahkan situasi. Hutang tidak menjadi piutang. Sekarang mata rohani saya terbuka. Saya sudah mengerti firman Tuhan. Dan saya mau bertobat sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus. Amin. Yang terakhir. Keangkuhan tidak dapat membiarkan suatu pelanggaran berlalu begitu saja. Keangkuhan tidak dapat membiarkan suatu pelanggaran berlalu begitu saja. Mari buka Amsal 19 ayat 11. Amsal 19 ayat 11. Ya, anak-anak kakak yang kakak lihat mencatat di selembar kertas, biar kakak beri nasihat, itu kemungkinan besar akan hilang. Jadi jangan lagi di selembar kertas. Buat khusus buku firman PWMC. Amin. Apalagi firman kita berseri. Amin. Berseri itu bukan berseri mukanya, berseri, bersambung ya. Sesuai topik, mengerti saudara? Oke, baiklah. Amsal 19 ayat 11. Kita baca kuat-kuat yuk. Ayo. Itu orang Medan. Ayo.
Ya, mainkan. 1, 2, 3, ya. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, ini dia. Masih ingat kalau saya sering bilang Ibu Munte amnesia? Itulah dia. Kenapa? Karena dia punya akal budi. Ya, dia punya Roh Kudus, dia punya akal budi. Mudah bagi dia memaafkan pelanggaran orang. Yang sudah sangat parah sekalipun, yang tadinya membuat dia sangat marah sekalipun, tapi kalau sudah beres-bereslah itu. Dan saudara jangan coba-coba tanya 2 tahun lagi, dia tidak ingat. Jangankan 2 tahun lagi, 2 jam lagi pun tidak. Dia tidak mau ingat, dia tidak akan ingat. Tapi kalau orang yang angkuh, hebat ini. Nanti dalam pembicaraan bisa muncul kesalahan saudara 5 tahun yang lalu. Jadi kita kok cakap sama dia, harap-harap cemas. Karena dia tahu beberapa rahasia kita, dan dia bisa gunakan melawan kita sewaktu-waktu yang dia inginkan. Kau pun dulu sebenarnya, kau yang ngirim SMS kaleng itu kan, tahu aku. Kau kirim sama abang itu, takut kita, kau bisa tahu dia. Kau ingatnya. Alah, samanya kita ngintip cewek dulu. Lumayan kalau samalah kita katanya. Ku tengok kau ngintip katanya, kan itu payah. Padahal kita udah jadi hamba Tuhan, udah jadi PKS, udah PPC, atau udah menikah pula, udah ada pula anak kita. Lalu kita cakap, ketawa-ketawa, kita makan minum fellowship, kita pikir damai-damai, dulu dia ngintip cewek katanya. Itu masih guyon. Tapi ada orang bukan hanya sekedar guyon, memang dipegangnya salah kita. Dibuatnya sukar bagi kita untuk lepas daripada kesalahan itu. Itulah orang yang angkuh. Dibuatnya sulit bagi seseorang untuk minta maaf kepadanya. Jangan begitu saudara. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa di sorga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Jangan persulit orang minta maaf. Jangan persulit orang bertobat. Karena kita pun sendiri butuh diampuni. Katakan amin. Katakan amin lebih kuat. Sekali lagi Amsal 19 ayat 11. Coba baca kuat-kuat. Jadilah orang demikian. 1, 2, 3, ya. Kenapa sampai dipuji? Karena memang dimaafkannya itu tidak layak dimaafkan. Keterlaluan. Merusak nama baiknya. Merusak hari-hari hidupnya. Bahkan mungkin begitulah tertekannya dia sampai membuat dia sakit. Tapi kemudian suatu saat orang itu datang dan dipulihkan begitu saja. Lalu yang lain yang kenal dia ini heran kok bisa, dan dia dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dilepaskannya orang itu dari hutang yang begitu besar. Tapi kalau orang yang angkuh tidak demikian. Keangkuhan orang itu akan menuntut pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik dan keadilan bagi dirinya sendiri. Sebelum itu dapat, dia tidak mau melepaskan orang dari kesalahan. Saudaraku, tolong jangan terbalik. Kalau kita yang salah, kita membuat restitusi. Kalau orang yang salah, jangan kita tuntut restitusi. Nah, kita ini banyak orang salah, kita tuntut restitusi. Tahu restitusi? Kita paksa dia mengganti rugi. Kita yang salah, nggak ada usaha restitusi. Nggak boleh. Amin, saudara. Amin, saudara. Keangkuhan menuntut satu permintaan maaf yang besar atas satu pelanggaran yang kecil. Dan seringkali mempersulit orang yang membuat pelanggaran tersebut untuk meminta maaf. Ini sering membuat permasalahan kecil di gereja menjadi besar. Karena semua dirumit-rumitkan. Janganlah lagi demikian. Saudara, ketidakadilan orang-orang jahat akan tetap ada dalam hidup kita. Sebabnya ada firman Tuhan di dalam buku Ibrani 10 ayat 30. Dituliskan di sini. Apa kata firman Ibrani 10 ayat 30? Coba baca sama-sama Ibrani 10 ayat 30. 1, 2, 3, ya.
Ibu Munte mengajari saya ayat ini dibuat Tuhan karena begitulah sayangnya Tuhan sama kita. Karena Tuhan memang tahu kalau kita yang membalas orang lain seturut dengan kejahatan orang, gak akan tahan emosi kita, gak akan tahan tubuh kita. Karena sayangnya Tuhan sama kita, Tuhan bilang jangan membalas. Pembalasan adalah hakku. Amin. Sebaliknya, maksudnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu saat yang tepat. Saya minta saudara PR untuk minggu depan, seturut dengan ini, bacalah Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Bisa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ada amin? Ayat ini saudara baca, sungguh-sungguh saudara renungkan, dan saudara akan menemukan Tuhan mengajari kita untuk jangan marah. Orang buat jahat pun jangan marah. Percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran kita, menerbitkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Maafkan pelanggaran orang. Kurang semua bilang amin. Maafkan pelanggaran orang. Maafkan pelanggaran mama, bapak, adik, kakak. Maafkan pelanggaran saudara-saudara seiman. Maafkan pelanggaran kawan-kawan sepelayanan. Maafkan pelanggaran pemimpin. Maafkan pelanggaran siapa saja. Amin. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memunculkan kebenaran. Ayat yang terakhir, Lukas 6. Mari kita baca bersama-sama, buka Alkitab saudara, siapkanlah hati saudara berdoa, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah berikan cuaca yang baik pada hari ini. Sudah berhenti hujannya, amin. Melayanilah dengan menang hari ini, amin. Lukas 6 ayat 32 sampai 36. Dapat saudaraku? Mari baca kuat-kuat. 1, 2, 3, ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kamu, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya. Ya, jadi kalau orang dunia baik-baik dia kasihnya, dia ulang tahun dengan harapan nanti aku ulang tahun dikasih lebih lagi. Ya, baik karena ada maksud. Tuhan berkata kita anak-anak Tuhan tidak demikian. Apa bedanya dengan orang dunia kalau demikian? Kita anak-anak Tuhan memberi tanpa pamrih. Murah hati. Itu sebabnya orang yang jahat kepada kita pun kita baik. Bukan hanya orang yang baik kepada kita, kita baik. Orang yang jahat, kita ampuni pelanggarannya dan kita baik. Coba ucapkan 3 kali. Hendaklah saya murah hati seperti Bapa saya murah hati. 1, 2, 3, ya. Amin. Dan murah hati ini saudaraku, ya lihat kemari, gaya hidup. Saudara gak bisa murah hati dalam satu perkara dan tidak murah hati dalam perkara lain. Kalau saudara murah hati dalam memberi pengampunan, maka saudara pun murah hati dalam memberi uang saudara untuk persembahan, untuk pembangunan gereja. Murah hati dalam memberi senyum saudara kepada orang lain. Memurah hati dalam memberi waktu saudara untuk Tuhan. Karena itu gaya hidup. Saudara gak bisa hidup munafik. Murah hati sana, gak murah hati sini. Gak ada begitu. Jadi kalau saudara pelit juga memberi uang, dapat dipastikan ya, hampir dapat dipastikan saya katakanlah demikian. Saudara juga pelit dalam memberi maaf. Mari murah hati. Sekali katakan, hendaklah saya murah hati seperti Bapa saya murah hati. Ada amin? Hari ini semua sudah lapang hatinya? Gak lagi ingat kesalahan orang?
sebulan, setahun, 10 tahun yang lalu, lupa kan? Oke lah, gak bisa lupa Kak, gak apa-apa. Kalau gak lupa pun gak apa-apa, tetapi ketika ingat yang ada ucapan syukur. Seperti yang kita belajar minggu lalu, kalau betul kita sudah memaafkan seorang, seperti Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, maka dia dapat berkata, kamu memang mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan menjadikannya kebaikan. Saudara pun ketika ingat orang menipu saudara, jahat sama saudara, menekan saudara, kalau betul saudara ampuni, saudara ingat, saudara bilang, syukur Tuhan. Karena itu aku bertumbuh. Karena itu aku mengasihi. Karena itu aku bertumbuh dalam kasih. Mari bangkit berdiri.